Ya, dialog perwira bermain narkoba kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Agustianto, Ibn Nasir dan Henry Yosodiningrat. Pak Agus, ini kalau bicara soal kasus dua anggota Polri ini yang ditangkap di Malaysia ini, Pak, apa langkah Polri yang akan dilakukan? Ya, tentunya yang pertama kita mengikuti proses yang sedang berlangsung, memonitor perkembangan penanganannya, baik melalui tim yang ada dibentuk oleh Kapolda Kalbar maupun melalui LO kita yang ada di Kuching. Nah, kemudian tetap melakukan pembinaan internal, pembenahan terus-menerus untuk hal ini tidak terulang dan terulang terus, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Dan ini bagi semua anggota Polri, ya kita harus merasa prihatin dengan peristiwa yang ada ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Dan juga kepada masyarakat, kita tetap selalu mohon bantuan dan dukungannya sehingga kami bisa bekerja lebih baik lagi. Tidak ada mencoba untuk mengambil kasus dari Malaysia ini untuk dibawa ke Indonesia, Pak? Ya, tentunya kita lihat perkembangan yang ada di sana. Bagaimana nanti penyidik, di sana kan yang lebih berwenang adalah penyidik dari PDRM. Bagaimana nanti dari mereka akan melaksanakan tugasnya, kita serahkan sepenuhnya sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Henry bahwa kita akan mengikuti proses perkembangan penanganan kasus ini oleh PDRM. Apapun itu keputusannya, kita menyesuaikan. Ini bukannya pernyataan politis ya dari Kapolri, ya, itu pernyataan memang bentuk ketegasan bahwa ini diserahkan seluruhnya kepada kepolisian di Raja Malaysia. Kita tidak ada politis-politisan, Mas. Jadi kita tetap komitmen itu kita junjung tinggi. Sebagaimana juga kita selalu kan sering menangani juga kasus-kasus termasuk di dalamnya narkoba yang melibatkan warga negara asing. Ya. Dan juga kita seperti itu. Baik, Pak Henry, tanggapannya soal ini? Saya tidak merekomen ya, bahkan saya termasuk mungkin secara ekstrim saya katakan saya menentang kalau nanti akan ada kebijakan untuk dipulangkan atau diproses dan sebagainya di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia, kenapa? Pertama, tidak akan menguntungkan bagi institusi Polri, justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan fitnah nanti ya, sehingga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi Polri, itu satu. Yang kedua, ini satu presiden nanti ya, nanti ketika ada warga negara asing yang di sana, kemudian mereka juga menuntut supaya mendapat perlakuan yang sama. Sehingga saya lebih cenderung untuk berharap supaya ini kita berikan keleluasaan kepada pemerintah Malaysia ya, Kepolisian Raja Malaysia untuk melakukan penyidikan, pengembangan. Bila perlu kita bekerja sama untuk mengembangkan kasus itu di sini. Itu ya, jadi artinya ada mencoba untuk apa namanya, ada dugaan bahwa ini sebetulnya tidak hanya dua orang anggota Polri, itu tentu, artinya juga ada sindikat lain yang ya pasti, yang namanya sindikat itu bukan dua orang. Ada kemungkinan juga itu anggota Polri lain? Mungkin anggota TNI, mungkin anggota Polri, mungkin Bea Cukai, mungkin orang dari migrasi terlibat, semua bisa terjadi ya. Narkotik itu mereka melakukan pekerjaan itu dengan cara yang sangat sistematis, dengan cara yang sangat konsepsional. Dan di situ celah yang harus dilakukan Polri, artinya mencoba untuk mengembangkan kasus ini di dalam negeri. Sangat tahu lah, apalagi dari Direktorat Narkoba ya untuk mengembangkan itu. Saya tahu apalagi Direktorat Narkoba Pak Arman Depari, beliau itu udah mungkin kalau menurut saya udah kelamaan beliau tuh jadi direktur narkoba di Mabes Polri, mungkin salah satu direktur terlama mungkin. Ya, jadi saya yakin bahwa Polri sangat paham, sangat tahu, sangat cerdas untuk mengembangkan kasus itu, juga tentunya bekerja sama dengan pihak BNN. Dalam arti kita memberikan keleluasaan kepada kepada kepolisian di Raja Malaysia dan tidak melakukan intervensi terhadap sistem hukum di sana. Karena pantang juga bagi kita pemerintah asing melakukan intervensi terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di sini. Baik, Pak Nasir. Iya, saya tiga hal. Yang pertama, saya setuju dengan Pak Henry Yosodiningrat bahwa tidak perlu ada upaya baik Departemen Luar Negeri maupun kepolisian itu sendiri untuk membuat dia ekstradisi masuk Indonesia. Biarlah dihukum di sana, diadili di sana. Karena itu perbuatan juga saya yakin tidak ada wacana dari Polri itu jauh. Syukurlah kalau demikian. Tidak ada ya Pak Agus ya? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada ya? Oh. Nah ini tadi juga menarik juga seperti yang dikatakan oleh Pak Henry, Pak Agus, bahwa sindikat ini
bisa jadi bukan hanya 2 orang ini, artinya mungkin di Indonesia ini akan ada anggota sindikat lain yang mungkin masih eksis saat ini. Iya, persoalannya Pak, pada mereka-mereka yang bermain di narkoba ini dia selalu melakukan gerakan tutup mulut. Jadi itu dia pasti kan mereka sistem sel tertutup. Dia sistem sel tertutup itu. Jadi mungkin saja tidak, tapi memang harus ditelusuri terus. Saya bisa lanjut Pak. Yang kedua adalah saya melihat, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kasus ini harus memberi pelajaran pada kita semua, khususnya kepolisian Republik Indonesia, bahwa kepolisian negara, bahwa anggota Polri yang memang diawasi kemudian menunjukkan indikasi-indikasi yang katakanlah sesuatu yang tidak biasa, ini harus surveillance-nya harus kuat dan harus terus-menerus supaya tidak terjadi seperti ini. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga yang ingin saya katakan adalah Pak, AKBP Ida atau siapapun dia, Harahap itu brigadir kepala atau siapapun yang terlibat, saya dalam catatan saya dalam tahun ini mungkin ada sekitar 20 nama. Itu tentu saja Pak tidak menggambarkan atau merepresentasi dari Polri secara keseluruhan. Walaupun juga kita harus mewaspadai adanya fenomena puncak gunung es. Karena dia sangat dekat dengan sistem penanggulangan, mungkin juga dia tergoda di barang bukti, tergoda di mana-mana. Sehingga memang perlu ada ancaman-ancaman khusus Pak yang diberikan oleh Polri terhadap. Ancaman khusus seperti apa menurut Anda? Ya, menurut saya anggota Polri yang sebagai penegak hukum yang kemudian melanggar hukum, khususnya pada kasus narkoba ini, harus diperlakukan extraordinary. Seperti apa contohnya yang extraordinary itu? Dia harus dihukum lebih berat daripada rakyat biasa, itu pertama. Contohnya? Dan yang iya, artinya kalau toh yang ditemukan di sini itu ada beberapa yang tadi sudah disebut yang ditemukan di Indonesia tidak boleh diberi ampun dan itu harus segera dilakukan katakanlah pemberhentian tidak dengan hormat. Dan kalau perlu Pak, kalau saya sih tidak memikirkan kerugian seperti tadi disebut, ini kerugian dalam membangun SDM Polri. Kita daripada kita punya anggota nggak benar 1, 10, 20 orang lebih baik buang daripada dia merusak yang lain. Iya, Pak Henry mau bicara. Ya, saya maksudkan yang biaya mendidik mereka itu, misalnya seorang perwira pertama dari Akpol, kemudian ketangkap ikut ya seisap. Pemakai Pak ya? Ya kalau itu. dia pemakai. Kalau ini sih nggak ada toleransi lah ya. Itu satu. Yang kedua, saya menyampaikan satu harapan kepada pimpinan Polri agar kita memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada anggota yang nakal ya, yang bandel, yang apalagi bagian dari sindikat. Tapi sebaliknya juga agar mendapat perhatian bagi anak-anak di lapangan ya, brigadir-brigadir yang mereka mengungkap satu kasus yang berada dalam satu tim ya, dalam satu satgas ya. Mereka itu kadang nyamar seperti gembel, berbulan-bulan nggak pulang, kemudian mereka mendapatkan dalam jumlah yang spektakuler. Mereka tidak tergoda ya. Mereka tuh padahal kalau dikasih segini aja, sebungkus saja, padahal yang didapatkan itu bisa segudang ini. Itu sudah cukup sampai untuk mereka itu sudah berpuluh-puluh miliar nilainya. Nah, yang kayak gini ini mestinya diberikan penghargaan, apakah kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan pendidikan, promosi lah. Ya, saya suka prihatin kadang-kadang mendengar keluhan dari mereka-mereka di bawah itu ya seperti itu gitu. Itu yang perlu menjadi perhatian gitu. Ya, Pak Agus tanggapannya. Iya, tentunya sistem pembinaan karir kan sudah ada mekanisme ya Mas. Salah satu bagian adalah salah satu poin maksud saya adalah mereka-mereka yang memiliki prestasi-prestasi tertentu di bidangnya. Tentunya ini akan menjadi perhatian bagi pimpinan. Sebagaimana juga pernah dilakukan pada saat teman-teman kami dari Densus. Dari Densus itu, manakala mereka sudah berhasil waktu itu mengungkap suatu kasus, ada kenaikan pangkat luar biasa. Antara lain seperti itu. Demikian juga untuk kesempatan sekolah. Tentunya kita memiliki data-data untuk mereka talent scouting. Tapi kita berharap ya memang pekerjaan ini menjadi panggilan tugas bagi mereka sebagaimana yang sudah menjadi Kalau tanggung jawab. dari catatan Polri sendiri, apakah Polri punya catatan berapa banyak polisi di internal yang melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Ida ini, AKBP Ida?
Ya, catatan tentu ada. Tadi di depan mungkin sudah saya sampaikan bahwa setiap tahun kita melakukan rilis anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, berbagai bentuk jenis pelanggarannya. Mulai dari disiplin, kode etik, termasuk pelanggaran pidana, pidana bermacam-macam lagi termasuk di dalamnya narkoba. Itu setiap tahun kita sampaikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik dari Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Itu kita sampaikan dan kita punya. Tentunya ini kembali lagi yang berhasil kita ungkap. Kalau kita bicara yang tidak berhasil, tentunya yang belum terungkap, tentunya kan kita perlu mencari lagi data itu. Ya, berapa jumlahnya, seperti apa. Dan kita juga kan tidak bisa, oh Anda terlibat kasus narkoba, loh Pak, buktikan dong saya. Nah, karena sekarang anggota boleh melawan perintah atasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin bapak-bapak di sini ataupun masyarakat juga memonitor bagaimana teman kami di salah satu Polda di Nusa Tenggara menolak perintah pimpinannya sampai melaporkan atasannya tersebut. Nah, ini dalam peraturan internal kita sudah kita berlakukan seperti itu. Nah, ini yang menarik sebetulnya terkait pengawasan Pak Agus, seperti yang dikatakan oleh Pak Nasir tadi. Mungkin pengawasan memang sudah dilakukan gitu dan mungkin sudah maksimal, tapi ini belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan di internal. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ya, tentunya untuk bisa berhasil kembali lagi kepada personality perorangannya. Sekencang apapun pengawasan yang kita lakukan, sekeras apapun yang kita berikan tindakan, kembali lagi kepada orangnya. Dia akan berusaha untuk curi-curi kesempatan. Ya, kalau dia seperti yang dilakukan oleh AKBP Ida ini ya? Salah satunya mungkin seperti itu. Ya, mungkin Pak Henry mengenal bagaimana rumus kejahatan itu, niat ditambah kesempatan, terjadilah kejahatannya. Kalau saya sudah punya niat, tentunya yang tahu niat itu hanya saya dan Sang Pencipta. Nah, terkait kesempatan itu gimana Polri menghilangkan kesempatan agar anggotanya tidak melakukan itu? Ya, tentunya banyak cara ya Mas, dengan memperbanyak kegiatan, meningkatkan peran-peran pengawas internal, termasuk juga pelibatan teman-teman dari pengawas eksternal, Kompolnas, DPR, juga LSM dan masyarakat semua. Selalu kita mintai bantuan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota kita, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan monitoring. Baik, mudah-mudahan juga Kompolnas dan Granat juga terus memantau terkait narkoba ini ya Pak Henry dan Pak Nasir. Amin, amin. Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami.